Salam sahabat Toto, kita akan general reading untuk Sio Tikus di tahun 2025 memasuki tahun ular kayu 29 Januari nanti. Banyak peluang yang datang, tetapi sebaliknya juga ya banyak tantangan yang ada. Nah, bagaimana Sio Tikus? Secerdik-cerdiknya Sio Tikus adalah dia yang benar-benar bisa membuat sebuah tantangan menjadi sebuah peluang. Bukan hanya hambatan menjadi sebuah tantangan ya, tetapi bisa merubah tantangan itu menjadi sebuah peluang. Misalnya nih, arah angin yang kencang menerpa dia bisa membuat sebuah peluang baru untuk bisa menjadikan itu sesuatu hal. Itu ya kecerdikan seorang Sio Tikus ya. Arah angin yang kencang menginspirasi dia membuat layang-layang, membuat kincir angin yang bisa berbunyi. Intinya semua hambatan peluang bisa dipakai oleh seorang Sio Tikus menjadi sebuah peluang. Itu hebatnya Sio Tikus nanti di tahun 2025 ya. Begitu masuk tahun ular kayu, ide-ide cemerlang Sio Tikus bermunculan nggak karu-karuan ya. Hebat ya Sio Tikus ya. Kita lihat Sio Tikus, peluang-peluang apa sih yang datang. Nanti baru kita lihat tantangannya ya. Tantangan apa yang mungkin akan muncul ya. Dengan sifat Sio Tikus yang cerdik, ulet, rajin, akan menjadi tahun yang baik bagi karir para Sio Tikus. Bagaimana kalian membangun karir pelan-pelan, step by step, sedikit demi sedikit, dengan pemikiran yang cepat dan perspektif yang unik, membawa kepada keputusan yang tepat. Ingat ya, peluang lagi, kiat sukses untuk tahun Sio Ular jelas berbeda dengan kiat sukses untuk kalian di tahun naga kayu, di ular kayu, berbeda ya. Kalau di naga kayu cukup dengan kreativitas, semangat, dan planning. Sekali lagi untuk tahun ular kayu, semangat, kreativitas, dan planning itu sudah harus menjadi keniscayaan. Sudah harus menjadi refleks itu. Karena ini ular kayu itu tahun pertumbuhan kedua ya. Itu harus sudah menjadi refleks untuk kalian secara selalu berpikir kritis, selalu cepat, dan merencanakan sesuatunya. Kenapa tadi Sio Tikus bisa membuat bahkan hambatan menjadi sebuah tantangan, dan tantangan bisa menjadi sebuah peluang? Karena kecerdikan dan Sio Tikus sudah mempunyai dasar-dasar itu. Sedangkan kiat sukses di tahun ular kayu adalah kecepatan. Sio Tikus punya kecermatan. Sio Tikus handal dalam hal cermat, apalagi kalau masalah duit ya. Cermat banget Sio Tikus dalam mengatur keuangan. Dan yang ketiga adalah realistis. Ketiga-tiganya dimiliki oleh Sio Tikus. Ini hebatnya Sio Tikus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kelima, keahlian Sio Tikus ini akan membawa banyak keuntungan untuk kalian membuat peluang-peluang baru bagi dirimu sendiri. Bayangkan, hambatan bisa kamu rubah menjadi tantangan, dan bisa kamu rubah menjadi sebuah peluang. Jadi, kalau ditarik garis lurus, Sio Tikus bisa membuat sebuah hambatan menjadi sebuah peluang. Ini cara bodohnya nih, ada batu besar di depan kalian yang menghambat perjalanan kalian. Bisa kalian pecah-pecah, dijual ya, menjadi sebuah peluang untuk kalian menjual. Atau dengan kalian memberikan rambu-rambu, jadi polisi cepek, dapat duit lagi pula ya. Seperti itu, hal-hal bodoh aja ya, istilahnya untuk gampang menganalogikan sesuatu. Misalnya ada
sungai yang besar di hadapan kalian. Bukan kalian menganggap itu sebuah hambatan, tetapi sebuah tantangan untuk kalian bisa menyeberangi. Tetapi di tahun ular kalian nanti, pikiran kalian yang kritis bisa merubah hambatan itu menjadi sebuah peluang. Bisa dimengerti ya Sio Tikus ya, cara berpikir kalian nanti akan sekritis itu, membuat sebuah hambatan menjadi sebuah peluang. Luar biasa itu ya untuk para Sio Tikus ya. Kemudian kemajuan bagi bisnismu nggak akan dapat dielakkan lagi, karena kalian akan bisa mengembangkan usaha dengan pikiran-pikiran kalian yang kritis itu. Dan siapkan aja kantong duit, berangkas gudang duit yang gede untuk kalian para Sio Tikus. Walaupun kalian Sio Tikus bukan termasuk sio yang paling hoki di tahun ular kayu nanti. Yang hoki kan sio ayam dan sio kerbau tuh yang paling hoki, terus kelinci ya. Tapi kalian bisa menyabet peluang-peluang yang ada. Nggak ada ceritanya menyerah buat Sio Tikus yang rajin gitu ya. Hubungan yang harmonis juga membuat peluang yang besar untuk kalian memajukan bisnis kalian. Hubungan harmonis dengan keluarga, dengan teman, rekan kerja yang semakin erat. Dimana di tahun naga kalian banyak menutup diri ya, karena energinya yang kenceng banget ya untuk kalian Sio Tikus ya. Padahal sebenarnya peluang besar justru di tahun naga ini loh ya Sio Tikus. Cuman banyak Sio Tikus yang terjebak dengan apa ya namanya ya, pembatasan untuk dirinya sendiri. Harusnya peluang yang besar nih di tahun pertumbuhan yang pertama. Sedangkan di tahun ular nanti, tahun ular kayu lagi ya, itu pertumbuhan kedua, bisa kalian melompat lebih tinggi. Tapi nggak apa-apa ya, toh suksesnya cukup banyak. Walaupun banyak juga ya overthinking ya di tahun naga ini, karena energinya kayu ini menantang banget ya buat Sio Tikus ya. Buat diapain Mbah? Dikerat-kerat ya kalau kayu sama Sio Tikus ya. Peluang dengan kondisi kesehatan yang baik dan pola kehidupan kalian yang semakin sadar kesehatan, rupanya akan membawa dampak yang bagus buat kalian ya. Sadar diri akan kesehatan membuat kalian benar-benar bisa berpikir cerah. Nih, Three of Pentacle ya Sio Tikus. Kemudian tentu saja ya kebijaksanaan dalam kalian membuat keputusan banyak membuahkan hasil yang luar biasa untuk kalian para Sio Tikus. Sio Tikus ingat, nggak mudah. Tetapi kalau kalian bisa, kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kita lihat tantangannya apa sih kalau untuk Sio Tikus di tahun 2025 ini, di tahun naga kayu habis ganti ular kayu tuh. Apa sih tantangan-tantangan kalian? Sebenarnya sih nggak ada tantangan yang berarti ya. Tetapi dengan kesuksesan kalian akan membawa tekanan-tekanan kerja yang lebih besar. Tekanan-tekanan kerja yang mungkin membutuhkan waktu yang lebih banyak, sehingga bisa mempengaruhi keseimbangan antara kehidupan pribadimu dengan kehidupan di pekerjaanmu, dengan kehidupan profesimu, sehingga beberapa kalian memang akan kesulitan untuk memilih kapan waktu istirahat, kapan waktu untuk mengerjakan pekerjaan kalian, kapan waktu beribadah, sehingga kalian bisa terjebak dalam sebuah kemageran. Apa Mbah kemageran itu? Ini loh ya, mager, males gerak, akhirnya bisa bundeli ya. Bundeli itu apa mana ya? Otak bisa beku, nah kayak gitu ya. Akhirnya mager. Itu tantangan yang harus kalian hadapi. Ingat, di tahun ini kalian akan sukses karena kalian bisa merubah tantangan menjadi sebuah peluang. Contohnya nih, kalau mager gimana Mbah?
ya udah tidur-tiduran bawa handphone. Nah, kerja lewat jari ya. Bukan lewat gerakan tapi lewat jari aja. Tik tuk tik tuk tik dapat duit. Ya gitu ya. Jadi afiliator seperti itu ya. Kemudian dengan perubahan yang cepat, yang benar-benar kalian tiba-tiba kaget dengan perubahan pertumbuhan tahun ular itu, nanti tumbuhnya lebih cepat lagi ya. Karena pertumbuhan kedua, bisa jadi beberapa kalian shio tikus di tahun naga kayu ini pertumbuhannya mengakar dulu, memperkuat jaringan. Tapi di tahun ular udah berkembang, pesatnya pertumbuhan udah mulai berbuah. Nah itu yang mungkin kalian akan mengalami kesulitan untuk beradaptasi. Nah itu yang harus kalian rubah sehingga kalian bisa beradaptasi dengan baik. Lebih tepatnya kalian bisa menempatkan diri dengan baik. Itu tantangannya ya. Kemudian dengan kesuksesan yang besar, godaan-godaan untuk berfoya-foya, belanja yang berlebihan, terus ugal-ugalan. Ingat loh, shio tikus tuh rajin menabung. Kemudian gemi, setiti, hati-hati. Apa tuh ya, pokoknya hemat, hati-hati dalam pengeluaran, budgetingnya bagus. Tapi kalau udah bawa duit banyak, dia bisa kalap ya. Bisa belanja yang gila-gilaan, berfoya-foya. Sehingga itu penting untuk kalian. Ingat nih, tantangannya tuh kayak gitu. Mbah, foya-foya tantangan, mbah. Foya-foya ya happy. Iya, kalau duitmu segudang ya. Kalau cuman sekarung gak dibuat foya-foya sebulan, seminggu juga habis ya. Itu ya shio tikus, peluang dan tantangan yang mungkin terjadi di tahun 2025, tahun naga kayu. Jadi penting untuk kalian mengatur keuangan dengan bijak nih, The Hierophant ya. Manfaatkan peluang, jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan diri dan karir kalian. Tetapi ingat lagi nih, keseimbangan dijaga antara karir, kehidupan rumah tangga, terus spiritual kalian. Bagaimana kalian mendekatkan diri kepada Tuhan nih, surrender to the divine, menyerahkan apa yang terjadi dan nikmati. Kemudian kalian ya harus bersyukur dong ya, dengan berbahagia dengan apa yang sudah diberikan. Tentu saja kalian harus tetap jaga kesehatan, lakukan olahraga yang teratur. Shio tikus tuh suka makan ya, makan yang enak-enak, hobi banget. Tapi olahraga, 80% shio tikus cenderung malas olahraga. Tulis di komentar kalau kalian seperti itu. Oh ya teman-teman, jangan lupa tulis di komentar kalian shio tikus dari mana ya. Apakah dari Banjarmasin, dari Sumatera, dari Sulawesi, Papua, Flores, dari NTT, ataupun dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Tulis di komentar ya, supaya aku tahu dari mana aja sih kalian gitu ya. Terus sekali lagi ya, buat rencana keuangan dengan baik nih. Hindari pengeluaran yang nggak perlu dan tetap rendah hati. Meskipun sukses, jangan lupa untuk menghargai orang lain. Itu ya, itu yang sering dilupakan oleh shio tikus. Jadi dipesankan oleh semesta seperti itu. Nikmati peluang dan tantangan kalian. Jadikan hambatan menjadi sebuah tantangan. Jadikan hambatan menjadi sebuah peluang yang baru, yang akan bisa membuat kebahagiaan kalian para shio tikus semakin lengkap. Salam sahabat Tutu.